Ya, salam semuanya. Kita bersuka cita, kita memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh, betapa indahnya, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Pakurapan di kepala harus, yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesinilah diperintahkan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya, oh betapa indahnya, haleluya. Betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Pakurapan di kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesinilah diperintahkan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Mari kita menari. Bila roh Allah ada dalamku, bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah, haleluya. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari seperti Daud menari. Pakurapan di kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesinilah diperintahkan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita percaya roh Allah ada bersama dengan kita ketika kita berkumpul dalam hadirat Tuhan. Kita yakin Yesus hadir bersama-sama dengan kita.
menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku dalam hadirat-Mu, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesus, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami percaya Tuhan, dimanapun Engkau Yesus hadir, kemenangan terjadi. Janji-Mu bukan hanya kepada orang-orang di masa yang lalu Tuhan, tapi Engkau curahkan juga pada saat hari ini, di tempat ini, di dalam Zoom ini Tuhan. Kami percaya ketika Engkau Yesus hadir, kemuliaan Allah memenuhi kami Tuhan. Kami sepakat Tuhan berkumpul untuk menantikan hadirat-Mu Tuhan, lawatan-Mu yang kuasa. Haleluya. Kami menyembah Engkau, biarlah Engkau bertata di atas segala pujian dan penyembahan kami saat ini Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak untuk terima hormat, pujian, dan kemuliaan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatan-Mu dalam hadirat-Mu, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Haleluya, aku yakin Kau hadir di sini Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap hatiku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku, segenap jiwaku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin
rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Kita satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya Engkau hadir di sini Tuhan. Dengan lawatan-Mu Tuhan, sebagaimana janji-Mu 2 atau 3 orang kami berkumpul, Engkau ada bersama-sama dengan Tuhan. Dimanapun Engkau Yesus hadir, mujizat Allah pasti terjadi Tuhan. Apapun segala pergumulan kami, kerinduan kami, Engkau bertata di atas segala pujian dan penyembahan kami. Bahkan hamba-hamba-Mu yang akan bersaksi pada saat hari Tuhan. Bahkan Engkau yang telah mempersiapkan hamba-Mu Bapak Pendeta Mirari Tonang yang akan menyampaikan isi hati Tuhan. Engkau urapi dari ujung rambut sampai ujung kaki Tuhan. Pakai mulut lidah hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Memberkati kami, mengoreksi kehidupan kami, menegur kami, membentuk kami dengan firman-Mu yang berkuasa Tuhan. Tuhan, kami sadari siapa diri kami Tuhan. Seringkali dan selalu, tiap hari kami terjatuh dalam dosa-dosa kami. Di dalam kekurangan penguasaan diri, pengendalian diri kami Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami di hadapan-Mu Tuhan. Baik terhadap sesama kami manusia Tuhan. Dalam pikiran, perkataan, perbuatan kami. Terlebih dosa kami di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kami mengakui semuanya itu Bapa. Percaya Engkau Yesus yang setia dan adil mengampuni dosa-dosa kami Tuhan. Perbaharui kami, bentuklah kami Tuhan, proseslah kami hari demi hari Tuhan, agar kami dapat semakin kuat Tuhan, menjaga hati kami, menjaga kehidupan kami, bahkan mempersembahkan hidup kami menjadi persembahan yang hidup untuk melayani Engkau Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk semuanya yang ambil bagian dalam pelayanan, baik itu doa syafaat, doa berkat, doa penutup, bahkan bincang-bincang pada hari ini Tuhan. Sembunyikan semuanya yang melayani Engkau di balik kemuliaan salib-Mu. Biarlah nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan Tuhan. Bahkan kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang belum masuk, yang masih akan masuk ke dalam ibadah ini Tuhan. Jauhkan segala yang menghalangi mereka Tuhan. Bahkan peralatan yang kami pakai, ringan yang kami gunakan, Tuhan jamah, jauhkan dari segala kerusakan Tuhan. Agar kami dapat melihat Tuhan, perbuatan-Mu yang ajaib. Dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang pimpin kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami serahkan Tuhan, bahkan kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu kami tolak, kami usir. Di dalam nama Yesus Kristus. Darah Yesus telah memberikan kemenangan bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Shalom, buat hamba-hamba yang akan bersaksi. Ayo teman-teman, siapa yang mau kesaksian? Shalom, saya Pak. Ya, silakan Bu Christine. Shalom. Ya, kedengaran suara saya? Ya, kedengaran Bu Christine, jelas. Bagus, bagus. Ya, oke. Baik, terima kasih untuk kesempatan menyaksikan cinta kasih Tuhan. Saya bersyukur sekali karena kemarin itu di dalam sejarah baru terpilih lagi seorang Perdana Menteri perempuan ya untuk Prancis. Jadi 30 tahun yang lalu ada dan sekarang terpilih lagi satu orang. Jadi perempuan juga sudah mulai diperhitungkan ya di kancah dunia ini, dan bersyukur juga kemarin itu ada pembukaan festival Cannes ya, festival film di Cannes, dan setelah ini saya mohon izin karena kami akan pergi ke sana ya, biar Tom Cruise datang kita juga datang bawa berita tentang Tuhan Yesus ya. Jadi saya dan teman-teman berencana akan ke sana. Makanya saya mohon maaf kalau tidak bisa ikut sampai terakhir nanti.
karena ada keperluan untuk pelayanan ke sana. Cuman saya mau bersyukur bahwa Tuhan itu baik, sangat baik. Terlalu banyak peristiwa yang membuat saya, wow Tuhan, semua baru dialamin. Jadi hari ini di Toulouse, kota kami Toulouse, saya berada di kota selatan Prancis ya, di Toulouse. Itu baru hari ini di bulan Mei, itu sampai 33 derajat. Panas sekali, dan itu dicatat dalam sejarah 100 tahun yang lalu kejadiannya di bulan Mei, sampai suhunya sampai 33 derajat. Dan hari ini itu terjadi lagi sejarah 100 tahun yang lalu, bahwa di musim semi terjadi kejadian yang sangat panas, dan itu adanya di kota kami ya. Yang saya mau lihat, dan saya dari pagi itu sangat excited mengikuti pujian penyembahan baik dengan teman-teman hamba-hamba Tuhan di sini maupun melalui Zoom dengan teman-teman di Indonesia. Yang saya lihat sih satu hal, bahwa dunia semakin panas ya. Baik panas secara mental karena perang di sana sini ya, ada demo dan lain sebagainya di sana sini, perang panas politik ya, dan juga bersyukur karena di waktu yang bersamaan ada WPA di Indonesia ya, ada World Prayer Assembly yang sedang berlangsung di Indonesia, dan bersyukur juga bahwa hamba-hamba Tuhan yang membentuk yang namanya Zoom atau Zoom meeting seperti ini itu bisa tetap eksis di tengah-tengah panasnya dunia ya, dan itu sangat perlu, itu sangat-sangat perlu untuk kita adakan, karena Tuhan tuh kalau kita mau sadar dan melihat tanda-tanda dari kedatangannya, dia sudah sangat dekat, saudara. Jadi bagian kita adalah bagaimana kita tetap terus bersatu, berdoa. Dan kenapa saya senang di Family Ministry ini, karena Family Ministry tidak melihat hanya satu dari denominasi. Kita datang dari berbagai macam denominasi, latar belakang, budaya, suku, dan bangsa, bahkan denominasi gereja. Dan saya bersyukur kalau Pak Gem Koming itu tidak membatasi orang, untuk tidak memilih-milih orang untuk bisa bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan di tempat ini. Dan itu sangat perlu, karena jemaat mula-mula, kita harus ingat bahwa jemaat mula-mula itu dimulainya dari rumah. Makan roti sama-sama, minum sama-sama, sayang kita nggak bisa sama-sama ya. Tetapi saya yakin dan percaya, walaupun saya belum pernah bertemu muka dengan satu pun saudara di dalam ruang Zoom ini, tetapi roh kita itu mempersatukan kita, dan saya yakin bahwa itu adalah karena kasih Kristus yang mempersatukan saudara dan saya di dalam kasih-Nya. Mari terus kita kobarkan api pelayanan, api Roh Kudus yang ada di dalam kita. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, dan puji Tuhan, walaupun dengan link yang baru, semangat tetap ya. Bahkan tadi saya dengar Bapak Pendeta Koming akan membuat satu pujian dan penyembahan khusus ya untuk Family Ministry. Wow, itu saya sambut dengan sangat-sangat antusias. Kita perlu pujian dan penyembahan saat-saat ini. Iblis sedang memakai atmosfer di udara. Ya, semua anak-anak Tuhan digoda dengan berbagai entertain, media dan lain sebagainya. Kita lawan dengan apa? Pujian dan penyembahan. Kobarkan terus api itu, karena ya, musuh kita sekali lagi seperti yang saya katakan kemarin, bukanlah darah dan daging, tapi penguasa-penguasa di udara, penghulu-penghulu di udara. Mari maju prajurit Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Thank you. Amen. Ya, Bu Christine nanti boleh nanti ikutan ya kalau pujian penyembahan ya. Iya Pak. Kalau saya bilang kalau itu hari Selasa, I'm free. I'm free kalau itu hari Selasa. Tapi di hari lain karena pelayanan sudah mulai full, saya biasanya kalau matang pagi make ready. Ini Rabu pagi saya agak longgar ya, karena saat ini saya masih dalam masih under control untuk saya punya lengan kemarin yang patah, dan setiap Rabu pagi saya ke kineterapi. Setelah kine saya free, but in the afternoon saya ada pelayanan, makanya saya minta izin sebentar
Kalau saya harus pelayanan, ya ada in the afternoon saya udah pelayanan. Tapi Rabu pagi artinya sampai jam 12.30, jam 12 saya masih bisa bersama-sama. Tapi Selasa kalau dikasih tahu 2 minggu sebelumnya, 1 minggu sebelumnya, I'm free. Karena banyak yang tahu I'm free di hari Selasa, mereka biasanya minta saya untuk sharing firman atau jadi WL di Zoom-nya. Jadi ya kalau family ministry saya pasti akan prioritaskan asal ada jadwal yang sudah tetap gitu, saya pasti akan ikut. Thank you. Atau diadakan di hari Sabtu gitu, Pak. Ya, nanti Sabtu malam. Ya, nanti kita juga ada mau meeting sebentar ya selesai ibadah. Oh, yes. Ya, saya tunggu hasil meetingnya. Semoga semuanya lancar, baik, dan kita semua bisa hadir. Yang paling penting kan semuanya bisa hadir, itu yang paling penting. Thank you. Terima kasih banyak ya. Yang paling penting Tuhan yang hadir, Bu. Amin. Christine, yang paling penting Tuhan yang hadir. 1.000 orang hadir, Tuhan nggak hadir, percuma. Haleluya. Ya. Cuman tadi ada pujian Pak Nicholas, ada pujian tadi bahwa ketika kita duduk bersama persaudaraan yang rukun bagaikan janggut yang turun dari kepala ke janggut Harun, ya, itu kesana Tuhan akan memerintahkan berkatnya. Jadi mulai dari kita dulu, Tuhan turut bekerja, ya. Jadi kalau sebetulnya ada kata begini, sebetulnya Bu, itu cita-citanya Pak Derikson itu untuk miara janggut. Sekarang kan pakai belangkon tuh. Kalau belangkon beliau pakai janggut, nah itu, ya kan? Ya udah cocok, luar biasa. Oke, Tuhan berkati. Betul, lagu itu luar biasa. Ya, lakukan bagian kita, Tuhan akan lakukan bagiannya. Itu pasti. Tuhan pasti hadir ketika kita melakukan sesuatu yang berkenan. God bless. Ya, Tuhan berkati Bu Christine Gavin. Ada lagi satu orang boleh? Ya, terima kasih Pak Komandan. Ini kejadiannya hari Selasa. Selasa pagi saya ngantar anak sekolah. Anak kami Nathaniel bilang perutnya sakit. Setelah sampai sekolah, ya, bukan dari rumah. Kalau dari rumah masih semangat. Tapi setelah mau masuk sekolah itu bilang perutnya sakit. Oke. Nah, setelah pulang sekolah, biasa makan dulu di mobil, dan waktu pulang juga bisa tidur-tiduran. Setelah sampai rumah, karena tidur diangkat sampai tempat tidur, akhirnya dia tidur. Sampai rumah ya kurang lebih sekitar jam 12. Setelah bangun tidur sekitar jam 1 atau setengah 2, bangun muntah, sampai mungkin apa yang dimakan itu bisa habis, perutnya kosong gitu ya. Wah, jadi kalau sebagai orang tua ya merasa bingung juga anak seperti ini. Tapi dipegang badannya adem, nggak panas gitu, ya mungkin cuma muntah-muntah aja, ya udah nggak apa-apa, kasih makan jangan dulu, kata istri saya. Oke, tetap berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberi kekuatan, memberi pemulihan kepada Nathaniel. Itu kejadiannya siang. Terus sore malam muntah lagi, ya udah nggak dikasih makan akhirnya. Nggak dikasih makan. Mi waktu malam makan ya, Mi ya? Oh iya, dibikinin bubur sama maminya. Dibikinin bubur, akhirnya makan bubur tuh. Waktu mau tidur malam, makan bubur dulu. Tetap berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan tetap memberi kekuatan, kesehatan, kesembuhan buat Nathaniel. Jam 12:30 pagi, batuk langsung muntah lagi. Aduh, haleluya, luar biasa. 12:30 pagi, udah bersih-bersih. Karena Nathan tidurnya sama saya bangunin istri saya. Nih, Nathan muntah 12:30 pagi.
Udah beres-beresin semuanya. Beresin semua. Sekitar jam 1 istri saya bilang, "Bi, apa dibawa ke rumah sakit aja? Lihat aja besok pagi." Terus kalau dibawa ke rumah sakit, ya pasti diinfus, bisa nginep. Anak kami nanya, "Bi, diinfus itu apa?" Ya, infus itu sebagai pengganti makan dan minum. Kalau nggak makan, nggak minum harus diinfus. Tapi kalau diinfus itu nggak ada rasa lapar dan haus. Karena kan nggak masuk mulut, nggak masuk makanan, harus diinfus. Infus itu gimana ya, tangannya nanti dikasih jarum sedikit. Nah, namanya anak kan kadang-kadang ada rasa takut. 12:30 sampai jam 1, jam 2 lewat, anak kami baru bisa tidur. Mau tidur berdoa lagi, Tuhan tolong beri kekuatan, beri kesembuhan, beri pemulihan kepada Nathan. Supaya besok pagi ini bangun dengan badan yang sehat, Tuhan yang memberi kesembuhan, pemulihan. Paginya hari Rabu. Hari Rabu sudah bangun dengan badan yang sehat, tubuh yang kuat. Itu semua oleh karena kemurahan Tuhan. Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memberi pemulihan kepada Nathaniel. Dan sampai saat ini, Nathan tetap sehat. Nathan tetap kuat karena Tuhan yang sudah memberi kesembuhan. Tuhan Yesus yang memberi pemulihan kepada anak kami. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Ini kesaksian kami. Ya memang saya juga tidak tahu ya. Kadang-kadang kalau muntah-muntah itu mikir, ini tadi anak makannya apa? Oh, makan ini, makan sosis, makan kentang goreng. Oke, sekarang makan sosisnya di stop dulu. Atau mungkin karena sudah lama nggak sekolah online, karena sudah lama nggak tatap muka, itu baru tatap muka. Mungkin ada rasa takut dengan pelajaran, kita juga tidak tahu. Karena yang namanya sudah lama nggak tatap muka terus mengalami pelajaran mungkin ya kita tidak tahu tentang anak itu, tahu-tahu kok bilang seperti itu. Tapi semuanya itu sudah selesai, Tuhan sudah sembuhkan kepada anak kami dan kami bersyukur kepada Tuhan Yesus. Terima kasih. Ini kesaksian kami kembalikan kepada Pak Kominfo. Luar biasa, Tuhan berkati ya. Tuhan Yesus pasti yang menolong ya, yang menyembuhkan Nathan ya. Kita harus tetap berdoa, itu kuncinya ya. Cari Tuhan dulu ya. Minta pertolongan dari Tuhan. Itu pasti Tuhan tolong dan Tuhan sembuhkan. Amin ya. Silakan satu lagu, Pendeta Amir Aritonang sudah siap sedia. Tuhan Yesus berkati. Kita sambut firman Tuhan yang temanya jalan serta dengan Allah. Kita tidak bisa berpisah dengan Allah, apapun tidak bisa memisahkan kita dengan Allah kita. Karena Allah kita yang menjadikan kita. Kita adalah milik Allah. Kita sambut firman Tuhan. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Ku hidup bagimu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, sama ku hidup bagimu.
bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran. Yesus, Kau kebenaran. Haleluya. Yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Ya, silakan hambanya Pendeta Amir Aritonang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua, selamat sore. Mohon maaf nih, mobile lagi nih karena ada tugas mau ngambil. Nanti jam 6 lewat kami mau ada tugas bagi-bagi nasi kotak 100 box. Ada supportnya. Jadi saya baru ingat. Diingetin tadi ngambil dari sana terus nanti mobile untuk bagi-bagi. Amin. Ya, Jadi lapar saya, Pak. Jadi lapar, betul juga. Puji Tuhan. Terima kasih buat pertemuan kita. Terima kasih kepada Tuhan Yesus terlebih karena anugerahnya, pertolongannya kita dapat selalu sehat, menikmati anugerah Tuhan, berkat-berkat Tuhan, dan perlindungannya. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih juga buat hambanya, Pak Pendeta Ko, juga Pak Hendra ya, untuk sebagai gembala, juga hamba Tuhan yang lain yang melayani di FM, Family Ministry, dan juga hamba-hamba Tuhan yang ada bersama dengan kita di sore hari ini. Kita ada 15 orang ya. 15 partisipan. Puji Tuhan. Terima kasih juga buat hambanya Pak Pendeta Derikson yang sudah membawa kita dalam hadirat dan kesaksian-kesaksian tadi. Sekali-sekali saya dengerin juga sambil ngobrol sama saudara. Ini juga saya tinggal ini kakak ipar sama bang ipar di rumah. Saya baru ingat tadi harusnya jam 4 ngambilnya, tapi diingatkan oleh yang buatkan itu kenapa belum diambil Pak gitu. Oh iya langsung mobile saya. Tadinya mau dari rumah Zoom-nya. Tapi lagi-lagi mesti mobile lagi. Oke, puji Tuhan. Kita sebagaimana tema kita hari ini. Dan sekali lagi mohon maaf juga. Saya harus naruh ini handphone karena saya nyetir sendiri. Orang kita lagi pada sibuk tugas masing-masing.
Mohon maaf kalau nggak terlalu kelihatan muka saya. Puji Tuhan, sesuai dengan tema yang sudah saya gumuli, kita doakan. Tema untuk renungan kita hari ini adalah jalan serta dengan Allah. Jalan serta dengan Allah itu memang tidak mudah ya. Ada banyak proses-proses yang kita alami, ada banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi, bahkan mungkin banyak hal yang menjadi misteri buat kita sebagai anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan. Bagaimana kita, kenapa sih seperti ini? Katanya kita ini Allah yang Immanuel, Allah beserta dengan kita, Allah menyertai kita. Jalan serta dengan Allah. Tuhan ada selalu melindungi, menyertai kita, tetapi kenapa harus begini? Kenapa harus begitu? Dan lain sebagainya. Mungkin pertanyaan-pertanyaan seperti itu ada kalanya timbul atau datang di pikiran kita, bahkan mungkin ada pertanyaan dari orang-orang yang kita layani, atau mungkin orang-orang dunia yang ada di sekitar kita, atau yang bertemu dengan kita. Inilah proses-proses yang Tuhan izinkan, bagaimana kita semakin mengenal Allah, bagaimana juga kita semakin dikenal oleh Allah, sehingga kita bisa jalan serta dengan Allah. Haleluya, puji Tuhan. Dan sebelum kita lanjutkan, kita berdoa supaya Tuhan mengurapi dan mengizinkan kita untuk menikmati firman-Nya di sore hari ini. Haleluya, mari kita berdoa. Terima kasih buat kesempatan di mana kami dapat bertemu di sore hari ini di FM ya Tuhan, Family Ministry. Kami bersyukur buat kesempatan di mana kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, serta sebentar kami akan menikmati firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih, kiranya Tuhan urapi kami semua, terkhusus hamba-Mu yang menjadi saluran berkat firman-Mu di sore hari ini. Kiranya Tuhan urapi hamba, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Kami terbatas Tuhan, tetapi Engkau Allah yang tidak terbatas itu membuat segala sesuatu. Kami dapat memahami firman-Mu yang luar biasa itu, karena kami sangat terbatas Tuhan. Pemikiran kami, akal pikiran kami, roh kami terbatas. Tetapi karena Allah ada bersama dengan kami, roh Allah ada di dalam kami, maka kami dapat memahami maksud Tuhan lewat firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama di sore hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menikmati firman-Mu. Haleluya. Mari semua katakan, amin. Puji Tuhan. Mari kita baca. Boleh salah seorang baca, bantu saya sambil nyetir. Baca di Keluaran 13 ayat 17 sampai dengan 22. Keluaran 13 ayat 17 sampai Keluaran 13 ayat 11 sampai 22, berikan judul Allah menuntun umatnya. Ya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman, jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun, melalui ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, jalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak Israel bersumpah sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Suk dan berkemah di Epam, di padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang malam. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada siang hari dan tiang api waktu malam depan bangsa itu. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta Derikson, Tuhan berkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat tadi di ayat yang ke-13, yang ke-17 dikatakan,
setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Ada jalan sebetulnya yang paling dekat untuk bisa tiba di tanah perjanjian yang sebagaimana Tuhan sudah sampaikan kepada bangsa Israel. Tapi Allah tidak membawa bangsa Israel lewat jalan itu. Kenapa? Karena Allah tahu, termasuk orang-orang yang sensi, orang yang udah galau kalau istilah sekarang, orang yang gampang bimbang, orang yang gampang berubah, orang yang mungkin masih kurang kuat imannya. Barangkali juga Allah melihat bahwa bangsa Israel satu sisi masih terlalu tanda kutip dimanja ya, dalam kondisi sekalipun mereka diperbudak di Mesir, tetapi mental bangsa Israel itu termasuk masih kurang kuat lah di tempat. Ya, ada banyak hal yang Tuhan lihat dari karakter bangsa Israel, sehingga Allah tidak membawa mereka ke tanah Kanaan lewat jalan yang terpendek, lewat jalan yang paling singkat. Karena proses-proses di mana perjalanan itu sampai ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, itu menunjukkan atau menyaring bahkan orang-orang yang layak atau yang dimana Tuhan berkenan untuk bangsa Israel berapa persen sampai, atau siapa saja yang sampai ke tanah perjanjian itu. Dan terbukti bahkan Musa pun tidak sampai ke tanah perjanjian itu karena temperamen, tidak bisa menguasai diri karena dia marah ya terhadap bangsa Israel. Ya Bapak Ibu Saudara, ya jalan serta dengan Allah memang tidak mudah. Jalan serta dengan Allah kita pasti mengalami melalui banyak hal yang tentu sebagaimana kita sebagai anak Tuhan, kita melihat dari sisi kerohanian, dari sisi rohani, bahwa segala sesuatu indah pada waktunya, segala sesuatu Tuhan izinkan. Apapun itu, proses-proses yang kita alami, itu mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ada proses-proses yang Tuhan izinkan bagi kita untuk kita semakin dewasa, semakin mengenal Tuhan, dan juga semakin dikenal oleh Tuhan. Bukan hanya kita yang mengenal Tuhan, tetapi kita benar-benar juga dikenal oleh Tuhan. Oleh karenanya, misalnya ketika kita mengalami tekanan, ketika kita mengalami masalah, saya yakin itu manusiawi. Kita akan semakin sering, semakin giat berseru, memohon kepada Tuhan, memanggil nama Tuhan, berharap dari pertolongan Tuhan, sehingga suara kita pun kita semakin sering bertemu dengan Tuhan, semakin sering melapor kepada Tuhan, maka kita juga semakin dikenal oleh Tuhan. Ya, dari suara kita, dari karakteristik kita semakin dikenal oleh Tuhan, dan kita pasti berupaya bagaimanapun kita hidup berkenan kepada Tuhan. Karena itulah sebenarnya yang dikehendaki oleh Tuhan. Sebagaimana Adam dan Hawa pada saat mereka sudah berdosa, mereka sembunyi. Dan pada saat Allah datang ke Taman Eden mencari mereka atau ingin ngobrol-ngobrol ya dengan Adam dan Hawa, ya, mereka ketakutan. Tapi ya itulah proses yang memang terjadi bagi Adam dan Hawa, padahal Tuhan sebetulnya tidak berharap itu terjadi. Tapi karena Adam dan Hawa tidak tahan godaan, tidak tahan rayuan daripada si setan, bahkan si setan memakai kata-kata yang mirip-mirip dengan firman Tuhan, ya, sehingga mereka terjatuh ke dalam dosa, pelanggaran yang membuat mereka, bahkan kita semua, mesti menderita, mesti mengalami banyak hal di dunia ini sebagai bagian daripada konsekuensi dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Dan kita pun mengalami impact atau dampak dari dosa yang dilakukan oleh manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa tersebut. Tetapi syukur bagi Tuhan, karena Tuhan kita
yang penuh kasih itu, yang adalah kasih itu, menebus kita dengan darahnya, dan menyucikan kita, dan kita dilayakkan kembali. Dan ada jaminan keselamatan untuk kita sampai ke surganya pada waktunya nanti. Berjalan serta dengan Allah, baik dalam kehidupan kita sehari-hari maupun dalam pelayanan kita. Saya yakin tidak mudah. Jalan serta dengan Allah sebagaimana yang dialami oleh bangsa Israel. Sebagaimana juga yang dialami oleh para anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, baik itu nabi-nabi, rasul-rasul, murid-murid Tuhan Yesus, dan anak-anak Tuhan di zaman sekarang pun, ya Tuhan izinkan, atau mungkin ya banyak hal yang terjadi yang masih misteri bagi kita sebagaimana tadi di awal saya sampaikan itu. Tapi satu hal yang kita imani, bahwa karena Tuhan ada berjalan beserta dengan kita, kita pasti bisa melakukan banyak perkara yang besar, banyak perkara yang ajaib, banyak perkara yang luar biasa, bahkan di luar akal pikiran kita pun kita bisa melakukan banyak hal-hal yang di luar kemampuan kita, karena Allah yang kita sembah, Allah yang ajaib, Allah yang perkasa. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya kena percaya Tuhan pasti tahu apa yang terbaik bagi kita semua. Pasti memahami apa yang terbaik bagi kita semua. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ada kalanya kita yang memang kurang setia, tapi firman Tuhan katakan, sekalipun kita tidak setia, Dia setia. Dia Allah yang kita sembah, Allah yang peduli dengan kita, Allah yang tahu apa yang terbaik bagi kita. Karena Dialah pencipta kita, Dia memahami seluruh keberadaan kita, apa yang terbaik, bagaimana yang semestinya yang ada bagi kita. Ya Allah itu tahu kemampuan kita, tahu batas-batas seperti apa ujian yang Tuhan izinkan bagi kita, sebagaimana di 1 Korintus 10 ayat 13. Bahwa pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan kita, dan Dia pasti memberikan kekuatan kepada kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Bangsa Israel kita lihat bagaimana mereka diizinkan oleh Tuhan mengalami banyak hal. Ini Bapak Ibu Saudara, lagi proses pengambilan, nanti akan dibagikan di sana. Ya, mengalami banyak hal, banyak perkara. Ya, mulai dari mereka berangkat, kelihatannya maju mundur, ya kan? Kelihatannya, wah ini gimana nih, bener nggak nih? Ya, kita diizinkan apa enggak nih sama Fir'aun nih, sama Raja Mesir nih, pergi ke tempat di mana Tuhan sudah berikan tanah perjanjian itu. Bangsa Israel dari situ mungkin sudah ragu. Tetapi nyatanya akhirnya Tuhan mengizinkan mereka. Ya, sekalipun di tanah, di gurun pasir, di dalam perjalanan, banyak yang gugur juga. Gugur imannya, gugur fisiknya, gugur imannya karena masih banyak keraguan yang mereka alami, masih banyak keraguan yang mereka pikirkan. Bagaimana sih Tuhan ini? Siapa sih Tuhan ini? Karena mereka mungkin imannya belum begitu kuat. Tapi saya kena percaya, sebagaimana kita melihat akhirnya banyak yang sampai ke tanah perjanjian itu, terutama generasi yang lahir di padang gurun tersebut. Ya, kita melihat bagaimana beratnya perjalanan yang ditempuh oleh bangsa Israel, sehingga banyak yang gugur, termasuk Musa, tidak diizinkan oleh Tuhan sampai ke tanah perjanjian itu. Ya, itu bagian daripada pelajaran kita untuk kita semestinya bergantung harap kepada Tuhan saja dan percaya sepenuhnya, ya,
Sebagaimana Petrus, mana dia berjalan di atas air ketika dia melihat Tuhan, dia begitu yakin berjalan serta bahwa Tuhan Yesus pasti menolongnya, dia begitu yakin, tetapi ketika dia ragu, ketika dia bimbang, maka dia hampir tenggelam. Tetapi Tuhan tidak membiarkannya tenggelam, dan Tuhan Yesus menolongnya. Karena Tuhan begitu mengasihinya, dan juga mengasihi kita semua, terutama hamba-hambanya dan anak Tuhan yang melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saya kena percaya, Bapak-Ibu Saudara, proses-proses yang kita alami di pelayanan, ya seperti Pak Pendeta Komingguan, Bu Christine juga di Eropa, ya, ada banyak perkara yang Tuhan izinkan, apalagi kalau di Eropa ini kan, ya banyak hal yang terlalu bebas, ya. Di Indonesia masih agak mending lah, banyak batasan-batasan, banyak aturan-aturan yang kita jalankan di Indonesia, masih lebih sportif lah. Tapi demikian juga di Indonesia ini ada banyak juga anak-anak Tuhan yang mengalami tekanan, mengalami masalah. Semuanya Tuhan izinkan. Satu hal yang kita imani, bahwa Tuhan jalan serta dengan kita. Allah jalan serta dengan kita. Jadi, Bapak-Ibu Saudara, mungkin bisa lihat nih, yang nanti akan kita bagi-bagi, ya. Bapak-Ibu Saudara bisa support jika tertarik untuk ikut berbagi. Haleluya. Puji Tuhan. Itulah jalan serta dengan Allah. Ada kalanya hal-hal seperti ini kelihatannya sepele, kelihatannya, oh Tuhan, kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Kasih contoh aja nih, contoh hal kecil, ya. Saya bisa aja mungkin nyuruh orang, ya kan, nyuruh orang si A si B. Tapi ada kalanya kita kalau nyuruh orang, kalau udah kurang ini dia, kurang ikhlas, kita kadang jadi udahlah, kita lebih baik ambil sendiri, yang gitu-gitu. Ya Bapak-Ibu Saudara, ya puji Tuhan. Tapi nanti yang bagi-bagi ada yang bantu 2 orang. Ya. Jadi yang masak juga jatah yang masak kita kasih ke orang lain. Ya itulah, kadangkala jalan serta dengan Allah itu ada ujian-ujian kecil, ujian sedang, ujian besar. Kita mesti mengalami. Ya, tapi saya kena percaya proses-proses sebagaimana yang dialami oleh bangsa Israel itu mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Rasul Paulus mulai dari dia dari Saulus, ya, menjadi rasul, Tuhan izinkan dia melayani Tuhan, bahkan dia akhirnya bisa menulis banyak buku yang menjadi bagian daripada karya Roh Kudus melalui dirinya. Tapi dia di akhir-akhir hidupnya masih harus terpenjara, penjara dunia. Dunia boleh memenjarakan dia, tapi rohnya tidak terpenjara. Oleh karenanya dia mampu menulis banyak buku karena Roh Kudus, karena Allah menyertai dia. Allah tidak pernah meninggalkan dia. Orang mungkin melihat seolah-olah, si Paulus itu, Saulus itu loh, ya sosokan itu, kalau bahasa bebas lah ya. Sosokan itu sekarang udah menjadi pengikut Kristus. Ya gimana dia? Akhirnya lihatlah sekarang apa yang terjadi terhadap dirinya. Sekarang dia di penjara. Sekarang dia dianiaya. Sekarang dia terlunta-lunta. Sekarang dia ditinggalkan oleh teman-temannya, mungkin saudaranya. Sekarang dia dihina. Tapi orang dunia terutama tidak tahu, tidak mengerti bahwa Allah tidak pernah meninggalkan dia. Allah jalan serta dengan dia.
di proses-proses perjalanan hidupnya, dimanapun dia berada, Allah jalan serta dengan dia. Kalau Tuhan Allah tidak serta dengan dia, saya yakin tidak mampu dia menulis banyak buku, kitab yang sebagai karya Roh Kudus. Ada kalanya hal seperti itu terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin bentuk penderitaannya berbeda. Mungkin bentuk penganiayaannya berbeda. Mungkin bentuk terpenjaranya berbeda. Ya, seperti kemarin kita 2 tahun kurang lebih itu terpenjara. Ya, tapi syukur bagi Tuhan ada banyak anak-anak Tuhan yang tetap bisa melayani sebagaimana juga FM dalam hal ini. Dan kita semua yang ada di sini, Tuhan kasih hikmat dan pengurapan bagi kita, Roh Kudus menuntun kita, memberikan hikmat kepada kita untuk tetap bisa melayani Tuhan. Salah satunya adalah lewat Zoom, lewat WA group, lewat telepon, dan komunikasi lewat sosial media yang lain atau media sosial yang lain. Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 seperti kemarin pun, ya Tuhan tidak meninggalkan kita. Allah berjalan bersama dengan kita. Kita jalan serta dengan Allah. Tapi bagaimana kita jangan mau meninggalkan Tuhan. Sebagaimana Rasul Paulus di tengah-tengah kesulitannya sampai dia bilang supaya penderitaannya di dalam dagingnya diselesaikan atau ditolong oleh Tuhan. Tetapi Tuhan tidak izinkan. Dan melalui itu saya yakin dia semakin tekun, semakin terus berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin berusaha melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Di kondisi pandemi kurang lebih 2 tahun yang sudah berlalu, kita iman ini hari ini dan seterusnya pandemi tidak lagi terjadi. Pandemi COVID atau pandemi-pandemi yang lain. Bila kiranya Tuhan yang ajaib itu yang melindungi kita, menyertai kita. Dan di situasi yang semakin mudah seperti sekarang, kita semakin leluasa untuk memberitakan firman. Semakin leluasa untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di perjalanan bangsa Israel di tengah padang gurun yang begitu banyak kesulitan yang mereka alami, begitu banyak kesulitan yang dialami oleh bangsa Israel, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa Israel. Ya, hari ini Tuhan punya maksud yang terindah, yang terbaik dalam proses perjalanan kehidupan kita. Beberapa waktu yang lalu, Tuhan punya maksud yang terbaik bagi bangsa Israel. Sebagaimana kita lihat di ulangan 8, boleh dibantu Pak? Ulangan 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Boleh dibantu Pak Pendeta? Ulangan 8. Ayat berapa? Ayat 1 sampai dengan 4. Oh ya. Oke, ulangan 8. Segenap perintah, bersyukur kepada Allah karena kebaikan-Nya. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan segenap sumpah kepada nenek moyang. 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hati dan mencoba engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ayat 3, jadi dia merendahkan hati, membiarkan engkau lapar, dan memberikan engkau makan mana yang tidak kau kenal, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. 4,
pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Jadi, terima kasih Pak hambanya, Ya, Pak Buyung aja, Pak Nikolas. Terima kasih. Amin. Ya, kita melihat bagaimana ini juga sebetulnya udah sering kita baca, sering ya mungkin kita khotbahkan, ya kan, sharing bagaimana kita melayani Tuhan. Tapi Tuhan mengingatkan kita kembali bagaimana luar biasanya Tuhan. Bagaimana Dia Allah yang ajaib itu ketika ada bersama dengan kita, ketika kita bersama dengan Allah, ada banyak perkara-perkara yang di luar akal pikiran kita akan kita nikmati bersama dengan Tuhan. Bangsa Israel tidak sempat menanam, tidak sempat ya melakukan peternakan secara langsung ya. Tetapi mereka menikmati banyak hal, menikmati anugerah Tuhan yang ajaib, yang luar biasa. Bahkan ya dikatakan di ayat yang keempat tadi, pakaianmu tidaklah menjadi buruk, ya kan? Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. 40 tahun. Ya. 40 tahun, Bapak Ibu Saudara. Kita kemarin cuma 2 tahun. Kecil lah ya, dibandingkan dengan 40 tahun. Dan ya aneh juga kan, aneh bin ajaib sebetulnya. Sepatu mereka pun sekalipun tidak disebutkan di sini, itu ya luar biasa kan, bisa awet itu. Sampai 40 tahun. Pakaiannya juga bisa awet seperti itu. Ya, di sana zaman itu kan nggak ada laundry, tidak ada pewangi. Ya, tetapi karya itulah karyanya Tuhan yang ajaib. Yang di luar akal pikiran kita, Tuhan bisa jadikan. Tuhan bisa wujudkan, Tuhan bisa kerjakan. Ketika kita jalan serta dengan Allah, akan banyak perkara-perkara ajaib yang kita bisa lakukan dan nikmati bersama dengan Tuhan. Dalam pelayanan kita, saya kena percaya. Nah, kalau secara kepintaran, kecerdasan, mungkin kita, siapa sih kita ini kan? Tapi Tuhan memakai kita untuk bisa menyampaikan berita kebenaran, berita firman Tuhan, sehingga banyak orang, puji Tuhan, ya dengan bibir mulut kita sudah banyak yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sudah banyak yang sampai dibaptis, ya puji Tuhan, kami pun sudah beberapa orang yang dari seberang, yang dari M, itu mau percaya kepada Tuhan Yesus dan kita baptis. Ya, saya memang nggak terlalu, apalagi kalau zaman dulu ya, jarang lah medsos. Saya pun memang nggak terlalu senang di publish ya. Saya foto aja saya jarang, Bapak Ibu Saudara. Nah, seperti ini kita bagi-bagi berkat ini sudah lumayan lama kita lakukan. Ya, ini seperti sekarang saya bawa ini ada 100 box. Ini karena berkat Tuhan, anugerah Tuhan. Ya, karena ada donasi dari lewat anak Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Saya kira percaya ya di pelayanan kita pun ya kita semua bisa melakukan, bahkan firman Tuhan katakan mengerjakan ya seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, bahkan lebih dahsyat, lebih hebat dari itu. Nah, bagaimana caranya? Yaitu jalan serta dengan Allah. Kita ada berjalan dengan Tuhan. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, kalau kita melihat Nabi Elisa, ya di mana dia tadinya pembantu lah, katakan gitu. Pembantu dari Elia ya. Dia minta satu hal, ya 2/3 dari rohnya. Ya, dia minta, dan bahkan pelayanannya pun dahsyat juga. Sebagaimana Elia tuannya itu melakukan banyak perkara yang ajaib, ya. Dia melakukan banyak hal, termasuk berperang dengan Nabi Baal 450 orang. Itu dikalahkan, ya. Sekarang mungkin Nabi Baalnya berbeda, ya. Nabi Baalnya berbeda. Ya, mungkin zaman sekarang Nabi Baalnya ada lewat medsos, mungkin juga
ada lewat gaya hidup yang sekarang ya. Banyak macam lah yang kita lihat baal-baal yang sekarang. Ya. Tapi kita bersama dengan Tuhan pasti bisa mengalahkan itu. Bersama dengan Tuhan kita bisa menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Di pelayanan kita mungkin ada masalah, di keluarga kita mungkin Tuhan izinkan sesuatu terjadi yang kurang baik atau kurang enak. Kehidupan kita mungkin Tuhan izinkan sesuatu yang kurang baik, kurang enak. Saya lupa apakah saya pernah bersaksi di sini bahwa saya dan istri kontrak mati untuk melayani Tuhan. Karena saya sekitar belasan tahun yang lalu divonis dokter tumor otak dan harus operasi. Tetapi saya belajar bagaimana beriman, Tuhan pasti bisa menolong. Dan akhirnya tidak operasi, dan sampai sekarang saya sudah belasan tahun tetap masih hidup dalam keadaan sehat. Istri saya pun pernah sekitar 5 atau 7 tahun yang lalu divonis dokter kista. Minta persetujuan operasi ke saya, langsung begitu sampai lembarannya saya sobek-sobek. Saya bilang, Allah kita Allah yang dahsyat, Tuhan Yesus bisa lebih dahsyat melakukan hal yang ajaib. Bisa tanpa operasi engkau sembuh, dan puji Tuhan tanpa operasi pun akhirnya setelah sekian tahun dia dicek, kistanya sudah nggak ada. Allah kita dahsyat, Allah kita ajaib. Ada banyak perkara, kami pun melayani, merintis pelayanan, memotivasi kawan-kawan membuka gereja di beberapa tempat. Ya puji Tuhan, di sana sini mungkin pernah juga mengalami masalah-masalah, ya problem-problem, tetapi kita harus kuat bersama dengan Tuhan. Kita harus menjadi pemenang, dan kita pasti menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, karena Allah yang berperang atas kita. Allah yang berperang untuk kita. Allah yang berperang maju, dan kita hanya melakukan bagian kita. Sama seperti merubuhkan tembok Jericho itu. Ya, bangsa Israel hanya disuruh memuji Tuhan, dan terakhir berteriak memuji Tuhan, dan robohlah tembok Jericho itu. Karena Allah ada bersama dengan mereka. Allah ada bersama dengan kita. Ketika Allah ada bersama dengan kita, maka kita bisa full power melayani Tuhan. Full power melawan sakit penyakit kita. Full power mengalahkan segala godaan, segala hal yang tidak baik, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Yang ada mungkin menggoda, yang ada mungkin merongrong, yang ada mungkin melawan semua sisi atau beberapa sisi sendi kehidupan kita, bahkan keluarga kita. Oleh karena kuasa Tuhan yang kita sembah, yang kita muliakan, yang kita agungkan itu, kita banyak melakukan perkara-perkara ajaib, dan karena Tuhan Allah beserta dengan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan atas pelayanan kita di sore hari ini, dan firman-Nya meneguhkan kita kembali, mengingatkan kita kembali betapa Allah kita yang dahsyat itu, yang kita sembah itu, Allah beserta dengan kita. Tapi untuk Allah ada tetap beserta dengan kita. Kita hidup berkenan kepada Tuhan, kita hidup menjaga kekudusan, dan sehingga dia tetap ada dan tidak meninggalkan kita. Tidak seperti Saul sampai ditinggalkan oleh Roh Tuhan. Dan ketika kita ada tetap menjaga kekudusan, dan Roh Kudusnya tetap ada di dalam kita. Dan saya kena percaya ketika kita ada dalam perlindungannya, maka kita akan melihat dan terheran-heran akan banyak perkara yang kita nikmati bersama dengan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menolong, melindungi, dan memberkati kita dimanapun kita berada. Amin. Terima kasih. Mari kita berdoa buat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami nikmati bersama di sore hari ini. Kiranya firman-Mu menjadi rema bagi kami semua, mengingatkan kami bahwa ketika kami berjalan beserta dengan Tuhan, akan banyak perkara yang ajaib yang kami nikmati dan kami lihat di dalam pelayanan kami, dalam kehidupan kami, dalam perjalanan hidup kami, ya Tuhan Yesus. Kami akan keluar menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat firman-Mu
Haleluya, mari semua katakan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, Saya mohon maaf sekali Pak Pendetako baik, dan Pak juga Amir, terima rekan-rekan yang kasih. lain. Selamat Kami harus melayani, tolong menjalankan. berkati, salam buat keluarga, tolong Ya. memberkati selalu. Haleluya. Luar biasa firman-Nya. Karena kami Amin. harus menjalankan tugas lagi, membagi-bagi itu tadi. Di jalan ya, Pak Amir Arizona jadi dekat. Amin. Ya. Mohon maaf tidak ikut bincang-bincang, tidak ikut selanjutnya, Ya. karena masih ada Terima tugas-tugas kasih, Tuhan berkati. tadi. Oke. Terima kasih, Tuhan berkati. Salam, haleluya. Amin. Hormat bagi semua. Haleluya, puji Salam Tuhan. buat keluarga, pelayanan, dan semuanya keluarga diberkati Tuhan. Sukses ya, Amir ya. Amin. Ya, makasih, Tuhan berkati. Nah, luar biasa ya, kita diberkati oleh firman Tuhan ya. Memang ada sebuah lagu kan, Yesus jalan sertamu setiap hari, dan serta Yesus jalan sertamu setiap hari. Ya, ada lagu itu ya, luar biasa ya. Memang kita di dalam kehidupan kita harus menyertakan Tuhan ya. Kadang kita ini maunya sendiri ya, nggak mau menyertakan Tuhan. Itu sangat disayangkan ya. Jika kita mengalami kegagalan begini, pasti kita kadang-kadang apa Tuhan gagal. Sampai 40 tahun ya. Dekat ya, tapi dia putar-putar ya. Nah itu ya. Karena kenapa? Karena di Efesus 5 itu ayat 1 ya. Sebab itu kita harus jadi penurut-penurut Allah ya. Kalau Tuhan bilang begini, ya kita harus turut ya. Seperti firman Tuhan. Ya. Tuhan suruh apa? Merenungkan firman Tuhan pagi, siang, dan malam. Ya, jadi pelaku firman ya. Ada sebuah lagu juga kan, ada yang penyertaanmu sempurna, rancanganku penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiratmu. Nah, kalau kita menyertakan Tuhan, maaf kata ya, apa sih yang Tuhan nggak bisa kasih berkat? Apa sih yang Tuhan nggak bisa buat berhasil kalau kita sertakan Tuhan? Ya, Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja untuk mendatangkan segala sesuatu yang terbaik pasti yang diberikan untuk kita semua. Amin. Ya, seperti tadi saya dengan kesaksian Pak Amir Tonang ya. Dia sudah kontrak mati loh. Jadi kontrak mati itu dia harus terus melayani Tuhan. Jadi nggak ada kata bilang pensiun, nggak ada bilang udah cukup di sini ya. Jangan ya, harus kontrak sama Tuhan itu kontrak mati. Jadi jangan kontrak setengah ya. Kalau Tuhan berkati, saya mau kontrak. Itu namanya setengah mati. Nah, itu setengah mati ya. Tapi saya percaya di FM nggak ada yang seperti itu. Amin. Ya. Amin. Ya, nyanyikan sebuah lagu boleh. Siapa tuh? Ya. Saya coba ngetes suara saya ya. Di mana? Di Zoom ini kelihatannya bagus, lagi putih ya, Pak Delson ya. Dia punya signal ya. Amin. Siap-siap Bu Lydia, doa syafaat ya. Apapun yang terjadi, lalu berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, sebab ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, tak dapat membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau,
ku sepakat rindu selalu menyenangkan. Ku sepakat tak dapat membalas kasih-Mu. Ku sepakat Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Baik, saya kembalikan ke host. Tuhan memberkati, amin. Mari kita berdoa. Puji Tuhan. Bapa dalam surga, kami boleh bersyukur, terima kasih Tuhan, di mana pada saat ini kami bersama untuk duduk diam menikmati hadirat-Mu ya Bapa, menikmati pujian, menikmati firman-Mu, semua pujian kami boleh naik ke hadirat-Mu ya Bapa, menjadi satu dupa yang harum bagi kemuliaan nama-Mu, karena kami tidak bisa membalas dengan apapun segala kebaikan Tuhan, yang sudah menolong dari hari ke hari. Tuhan sudah sertai, Tuhan sudah campur tangan-Mu, bahkan Tuhan sudah memberikan kekuatan di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Kami juga bersyukur firman-Mu meneguhkan hati kami kembali, bahwa Tuhan yang tidak pernah meninggalkan buat umat-Mu yang percaya kepada-Mu Tuhan. Seperti bangsa Israel, mereka terus Tuhan dipimpin oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan. Biar mereka pun banyak menyusahkan hati Tuhan. Tetapi Tuhan terus menolong dalam hidup mereka ya Bapa. Kami juga menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biar Tuhan juga akan sertai semua anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu. Pakai mereka semuanya boleh menjadi alat-Mu untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, biar segala apapun yang kami lakukan, biar semuanya itu untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kami juga mendoakan kembali ya Bapa buat Bapak Pendeta Amir Tonang ya Bapa yang sudah melayani firman-Mu, biar Kau pakai terus hidup mereka boleh menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Pada saat ini mereka boleh membagikan makanan Tuhan, biar Kau sertai, Kau campur tangan-Mu, biar makanan itu juga boleh disucikan, boleh menjadi kesehatan buat tubuh mereka, biar mereka boleh menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biar nama-Mu saja Tuhan yang dipermuliakan. Kami juga berdoa buat Bapak Pendeta mingguan Tuhan, Kau terus pakai dalam pelayanannya, biar kasih-Mu terus menyertai, menolong semua keluarganya Tuhan, biar berkat-berkat ilahi terus mengalir Tuhan dalam keluarganya, bahkan berkat-berkat jasmani pun Allah akan mencukupi setiap saat ya Bapak. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Buat Pak Hendra juga tolong Tuhan, biar Kau juga akan menjamah dan menyembuhkan dengan sempurnanya semua sakit penyakit yang sudah mengganggu tubuhnya. Kami usir hanya di dalam nama Yesus, keluar semuanya, hancurkan Tuhan. Biar boleh berfungsi kembali, tangan kaki boleh sehat, seluruh tubuhnya boleh sehat kembali untuk melayani pekerjaan-Mu ya Bapa. Tuhan terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya mujizat terus bekerja dan menolong ya Bapak. Kami serahkan semua Tuhan pengurus, Bapak Pendeta Derikson juga Engkau pakai, Tuhan Pak Nicholas juga Engkau pakai semuanya Bapak. Biar semua yang ada di JOM juga Engkau berkati kami semuanya. Biarpun kami belum bertemu satu dengan yang lainnya, tetapi kami percaya ikatan daripada kasih-Mu Tuhan sudah mengikat kami. Kami saling mengasihi, saling mendoakan, bahkan saling Tuhan memperhatikan. Biar kasih-Mu terus menyertai dan menolong, campur tangan-Mu ya Tuhan. Pakai kami semuanya Tuhan di tempat kami masing-masing. Biar kami boleh menjadi berkat, menjadi panutan, menjadi contoh, menjadi teladan buat tetangga kami semuanya. Buat keluarga kami, bahkan semuanya Tuhan. Yang dekat kepada kami Bapa, biar berkat-berkat Tuhan akan mengalir juga kepada mereka. Terima kasih yang teristimewa berkat keselamatan yang kami bisa membagi
bagikan kepada mereka semuanya. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Yang tidak datang juga sore hari ini Tuhan, Kau memberkati. Biar hari-hari ke depan mereka boleh kembali lagi datang untuk setia mengikuti setiap hari Tuhan. Terima kasih Bapa, yang bertugas juga Tuhan tolong. Mereka tidak datang ada tugas, Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua doa dan permohonan kami. Kami doakan kembali buat bangsa negara kami. Tuhan tolong semuanya dari Bapak Presiden, Wakil, Kabinet Pusat sampai ke daerah. Tuhan tolong semuanya. Biar ada kesejahteraan di dalam Tuhan bangsa kami ya Bapak. Biar Tuhan yang bisa menguasai hati dan pikiran mereka semuanya. Terima kasih Bapak, segala puji dan hormat syukur, kebesaran dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, memberi damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak mantu, semua cucu. Diberkati oleh Tuhan yang sempurna dan luar biasa, dilimpahkan berkat terus kesehatan untuk kita semua yang hadir. Dan juga kiranya tangan Tuhan menyertai Bapak, Ibu, anak mantu di dalam pekerjaannya, dibuatnya selalu berhasil dan beruntung di dalam nama Yesus. Dan juga kiranya tangan Tuhan menyertai Bapak, Ibu, anak mantu di dalam pelayanan, menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Biar hati Tuhan disenangkan dan perkenanan Tuhan selalu ada di setiap pelayanan Bapak, Ibu, anak mantu. Hanya di dalam nama Yesus, kita yang semua yang sudah terima berkat firman Tuhan, sama-sama kita setuju, katakan amin. Amin. Berkati kita semua. Baik, terima kasih kepada Pastor Komingguan. Ya, saya ada pengumuman sedikit Pak Sekolah. Saya ada rencana supaya ada warna ya. Jadi di ibadah FM setuju nggak kalau sebulan sekali kita adain pujian penyembahan? Boleh ya? Sebulan sekali ya. Sebulan sekali. Nanti tinggal pilih. Kan katanya tadi Ibu Christian Calvin bisanya Selasa, kalau nggak Sabtu. Kalau nggak Selasa, Sabtu kita adain. Boleh. Kalau takutnya kalau Sabtu kan semua pada bilang. Ya, pada mikirin mal. Iya, pada malam mingguan. Mal ya. dipikirin. Mal belum tentu mikirin kita. Kita mikirin mal. Haleluya. Tuhan mikirin kita biar datang. Iya, justru itu. Jadi di mall juga ada pendoa juga itu. Bu Lydia datang, Bu Lydia datang. Kalau saya sih setujunya malam minggu ya, hari Sabtu. Kenapa? Supaya orang-orang, maaf kata nih, mau hadir di hari Sabtu. Ya. Ya. Jadi jangan mentingin mall dulu, jangan mentingin malam minggu dulu. Ini kita prioritaskan cuma sebulan sekali, bukan setiap bangsa. Ya. Hari Sabtu. Boleh. Ya, kalau setuju nanti saya pilih tanggalnya, saya pom-pom dengan Bu Christine Calvin. Kenapa? Karena kan Bu Christine Calvin kan ada yang bisa main musik, dia bisa memuji juga. Jadi kita dibahas juga, ya. Nanti juga Pak Arif Paat juga saya kontak ya, supaya dia bisa terlibat. Tadi ada yang jemaat itu dia nggak bisa main musik tuh, dia bisanya main drum. Siapa itu? Ada. Tapi kalau yang nggak bisa dia sambil nyanyi main drum. Oh, luar biasa. Kalau nggak kayak main musik, ya kayak Bu Messi nih boleh nih. Nah, anaknya kan, ayo kita play worship. Cuma sebulan sekali loh di FM. Nah, Bu Messi kan jadi bisa gerakin anaknya juga. Jadi berkat Tuhan. Ya. Kenapa saya mengajak seperti itu? Karena di Mazmur 22 ayat 4, Tuhan Yesus itu bersemayam di atas segala pujian. Kalau kita yang sakit pasti Tuhan sembuhkan. Yang berbeban berat pasti Tuhan hiburkan. Terlebih lagi yang tidak ada jalan keluar, Tuhan pasti buka tingkap-tingkap langit, curahkan berkat untuk kita dapat memperoleh. Mau nggak kita memperoleh? Ayo, kita terus pray and worship kepada Tuhan. Yang kesaksian boleh, tapi cuma setengah jam. Setelah itu kita pujian dan penyembahan sampai selesai. Ya. Kalau hari Sabtu itu kan kita bebas. Jadi sediakan waktu, siapkan waktu yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan.
Amin. Itu aja. Amin. Jangan sampai dikurangin boleh, jangan kelebihan. Ya. Baik, kalau gitu. Kalau lagi mengalir biarin, itu karena Roh Kudus ya. Tuhan berkati. Terima kasih, Pak Nikolas, silakan. Kita